juga kebutuhan digitalisasinya itu sangat besar sekali, Pak. Gitu. Jadi artinya mereka packaging sudah bagus, tetapi mereka pemasarannya nggak bisa. Nah, itulah yang kita buat adik-adik UNJ ini sebagai konsultan bisnis untuk UMKM dan bahkan menjadi praktisi digital marketing. Nah, benefitnya apa yang didapat? Yang pertama, kita memiliki keterampilan sebagai praktisi digital marketing, memiliki keterampilan sebagai konsultan bisnis langsung terjun. Nah, jadi nanti berharapnya Pak Andi, setelah teman-teman mahasiswa ini praktek pendampingan, mindsetnya itu sebenarnya mereka nggak harus lulus itu bekerja gitu loh Pak Andi. Jadi mereka lulus itu ya artinya sebagai konsultan juga bisa gitu. Dan itu yang seperti saya lakukan dan suami gitu ya. Kami tidak bekerja tapi kami sebagai konsultan, kami berbisnis, kami seorang pengusaha gitu ya. Jadi artinya sekaligus untuk merubah mindset dari teman-teman mahasiswa. Terus juga teman-teman mahasiswa nanti memiliki keterampilan sebagai instruktur digital marketing, memiliki keterampilan sebagai wirausaha dan peluang kesempatan untuk mengikuti penyaluran tenaga kerja digital marketing atau konsultan bisnisnya UMKM. Nah, ini kebetulan karena pemerintah ini fokusnya ke UMKM juga sangat besar Pak Andi. Jadi artinya nanti malah adik-adik sendiri ini real bisa menjadi pendamping UMKM Pak. Walaupun ikut seleksi ya Pak, seperti di kementerian, seperti Kementerian Kominfo, Kementerian Koperasi, atau bahkan di level-level dinas koperasi di kota-kota. Jadi artinya adik-adik pun nanti juga dibayar profesional oleh pemerintah gitu untuk mendampingi UMKM yang sebenarnya. Dan untuk diawalinya adalah dengan praktek magang gitu loh Pak, sebagai pendamping UMKM dari sisi digitalnya. Nah, mungkin itu gambaran sekilas Pak Andi. Nah, tapi kalau bicara mengenai program ya Pak, jadi salah satu program kita ini memang adalah pendamping UMKM. Kita memang khusus Pak, expertnya di situ. Nah, jadi kalau pelatihan apa yang memang kita sering adakan, jadi tidak menutup kemungkinan nanti adik-adik juga belajar gitu ya. Gimana sih belajar Instagram, bagaimana belajar konten kreator, bagaimana belajar desain grafis. Desain grafis nggak harus kita pakai ini ya Pak, nggak harus pakai Adobe ya Pak, itu terlalu sulit ya. Dengan pakai PowerPoint pun juga bisa. Adik-adik nanti bisa buka Pixar Studio Art gitu ya. Itu benar-benar desainnya nggak kalah menarik dengan menggunakan Adobe. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Pak Andi. Nah, apa yang didapatkan adalah ilmunya seperti riset kata kunci, konten gambar, video marketing, YouTube marketing, Google marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, marketplace. Jadi benar-benar adik-adik tuh kayak belajar gitu loh Pak. Sama seperti saya terjun sebagai pendamping UMKM. Ya saya belajar gitu. Saya benar-benar real mendampingi. Kami buat BMC, kami membuat perencanaan bisnis. Nah, itu semuanya nanti adik-adik itu akan mempelajarinya semua. Jadi mungkin itu gambaran Pak Andi tentang program Digiklas Indonesia yang memang nanti kita akan mendampingi adik-adik terjun langsung ke UMKM. Nah, tapi memang Pak Andi untuk terjun seperti ini mungkin kita lebih atur waktunya ya Pak. Artinya sebenarnya waktunya fleksibel ya. Kalaupun misalnya sambil kuliah pun bisa. Cuma hanya saja perlu diatur waktunya. Gitu, karena kan mendamping UMKM kan nggak setiap hari Pak, bisa dengan Zoom, bisa dengan ketemu offline, jadi nggak tiap hari ketemu UMKM. Nah, itu mungkin gambaran sekilas Pak Andi. Nah, ini menurut saya ini project yang luar biasa sekali ya. Kalau ini teman-teman mahasiswa melaksanakan ini benar-benar real praktek gitu ya Pak, karena bukannya sekedar di kantor jadi admin ya, bahkan banyak dari mahasiswa pun jadi OB ya Pak Andi ya. Nah, itu yang kadang agak cukup miris ya kalau di Indonesia. Nah, seperti itu.